Alhamdulillah kita bisa bersama di sore hari ini walaupun melalui udara dalam rangka membuburit bersama kitab Muqasyaratul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kemarin disampaikan bahwa sebagian ulama itu senang memberikan sodakoh kepada orang fakir yang rajin sholat, rajin puasa, rajin tadarus, datang ke majelis taklim, dekat dengan para kiai dan ustadz, daripada memberikan sodakoh kepada orang fakir yang kurang rajin datang ke masjidnya. Dan itu disampaikan kepada Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi, dan Syekh Junaid fastahsanahu, menganggap apa yang dilakukan oleh ba'dul ulama tersebut adalah sebuah pekerjaan yang baik. Dan beliau berkata, hadza waliyun min awliyaillahi ta'ala. Ini adalah, orang tersebut adalah seorang wali daripada awliyaillahi ta'ala. Tsumma hukiya, lalu dibicarakan, lalu diceritakan, dihikayatkan, anna hadzal rajul, bahwasanya ada seorang laki-laki, seseorang ikhtalla, yang merasa terganggu, apa haluhu, keadaannya. Wahamma, lalu dia menginginkan bitarkil hanut, dia berharap atau menginginkan untuk meninggalkan toko. Dan dia seorang pedagang. Faba'atha ilaihil Junaid malan. Tetapi Imam Junaid Al-Baghdadi ketika mendengar ada seseorang yang keadaannya mungkin merasa terganggu karena warungnya, tokonya banyak ruginya daripada untungnya, akhirnya ya kira-kira bangkrutlah usahanya, dagangnya, maka dia bermaksud untuk menutup tokonya itu. Itu didengar oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, lalu beliau mengutus salah seorang muridnya untuk memberikan sejumlah harta, sejumlah uang kepada si pemilik toko itu. Wa qala ij'alhu bidu'atak. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, berpesan kepada muridnya ini untuk menyampaikan kepada si tukang toko ini, tukang warung ini, bahwa jadikan harta ini sebagai barang daganganmu, sebagai bidoah. Wala tatrukil hanut, dan jangan sampai engkau meninggalkan warung, jangan sampai engkau tutup warung kamu, toko kamu. Fa inna tijarata la tudirru mislaka, karena perdagangan, jual beli, tijarah, bisnis, la tudirru mislaka, tidak akan berbahaya kepada orang, tidak akan membahayakan, tidak akan memberikan madarat kepada orang yang seperti kamu. Kalau saya percaya betul kamu ini orang yang tidak mungkin terpengaruh oleh tijarah, oleh harta dagangan, oleh bisnis. Wa kana hadzal rajul baqalan. Perlu diketahui bahwa si pemilik toko ini adalah seorang pedagang makanan. Baqalan itu la yakhudhu minal fuqara thamana ma yabta'unahu. Dan orang ini, ya, pedagang makanan ini, la yakhudhu minal fuqara thamana ma yabta'unahu. Dia tidak pernah mengambil dari orang-orang fakir harga apa yang dia jual, apa yang dia jual belikan itu nggak pernah memberikan harga, apalagi keuntungan kepada orang-orang fakir yang rajin sholat itu, yang rajin ke masjid itu, ya, fakir-fakir yang sufi itu. Ya, mereka belanja ke warungnya itu, ke tokonya itu gratis saja, nggak pernah ditagih dari harga yang dijual, yang dibeli oleh orang-orang fakir itu kepada dia, ya, kepada si tukang
makanan ini. Oleh karena Imam Junaidi al-Baghdadi, beliau tahu bahwa si tukang bakul ini, si tukang makanan ini adalah orang yang dermawan, walaupun beliau dagang makanan, tapi tidak pernah memberikan harga apapun terhadap apa yang dijualnya kepada para fakir, para miskin. Nah, ketika ada masalah dari tokonya ini, maka Imam Junaidi al-Baghdadi menyuntik sejumlah dana agar dia tidak berhenti untuk berjualan makanan, agar fakir miskin, khususnya orang fakir-fakir yang rajin ke masjid dan ke majelis taklim yang diceritakan kemarin itu, tidak sampai putus semangat, ya patah semangatnya karena tidak mendapatkan makanan dan minuman. Nah, di antara yang memberikan makanan dan minuman itu ya si laki-laki ini yang punya toko yang dagang makanan ini. Maka ketika si tokonya ada masalah, Imam Junaidi al-Baghdadi menyuntikkan sejumlah dana untuk dijadikan modal agar orang tersebut tidak sampai bangkrut, tidak sampai meninggalkan tokonya untuk terus berdagang makanan, gitu ya. Jadi intinya dari cerita ini bahwa mengulang seperti yang disampaikan kemarin, lebih baik kita memberikan sidqoh kita, jariyah kita kepada fakir miskin yang rajin datang ke masjid, rajin datang ke majelis taklim. Tujuannya adalah untuk memperkuat cita-cita dan semangat mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang mereka lakukan, rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim, tidak terganggu dengan kondisi ekonomi yang mereka alami, ya. Nah, makanya kalau kita orang yang berada, kalau ingin memberikan sedekah dan jariyah, utamakanlah sedekah dan jariyah tersebut diberikan kepada fakir miskin yang rajin datang ke masjid dan majelis taklim untuk memperkuat agar mereka tetap berada di masjid dan majelis taklim, ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, wa kana Ibnu Mubarak yukhassisu bi ma'rufi ahlal ilmi. Nah, ini yang seharusnya yang ngebahas sih bukan ustadz atau ajengan, ya. Apalagi disampaikan di depan umum, nanti timbul suudzon dari masyarakat. Jangan-jangan ustadz ngomong seperti ini dia pengen dikasih gitu. Ibnu Mubarak, seorang sufi besar di zamannya, yukhassisu bi ma'rufi ahlal ilmi. Beliau lebih mengutamakan, mengkhususkan kebaikannya itu dispesialkan untuk ahlal ilmi, ahli ilmu, para ustadz, para kiai, para jengan yang suka ngajar di pesantren, di majelis taklim. Nah, Ibnu Mubarak itu senang memberikan kebaikannya itu, sodakohnya itu kepada mereka, para ahli ilmu, para kiai, para jengan. Fakira lahu, kemudian beliau ditanya, lau ammamta, kenapa engkau tidak memberikan sodako itu secara umum saja, secara merata saja, bukan hanya kepada orang alim? Kenapa enggak diratakan saja kepada orang umum juga? Faqala, beliau Ibnu Mubarak menjawab, inilah a'rifu ba'da maqamin nubuwah afdola min maqamil ulama. Aku ini tidak tahu sebuah kedudukan setelah kedudukannya para nabi yang lebih mulia daripada kedudukannya para ulama. Oleh karena itu maka aku lebih khusus memberikan kebaikanku itu, baik harta, makanan dan lain sebagainya. Aku senang memberikannya kepada ahli ilmi. Karena memang setelah maqam nubuwah yang paling tinggi diri, menyempatkan diri untuk berbakti kepada ilmu, membaktikan diri kepada ilmunya,
Yang dia tidak, kalau seorang alim dagang beras, seorang alim bisnis umpamanya, lalu kapan dia ngajar? Sebentar ada masalah ini. Oh iya. Nah, mohon maaf ada masalah sedikit ya. Nah, sekarang nyambung lagi ya, Kang Anwar Hilmi. Wah, hen, terima kasih. Ada Faisal Mukhtar Al-Khawfi juga ikut hadir. Waduh, ada Syekh Maulana Fahad Muhammad di Bekasi. Mohon doanya Syekh. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi Imam Ibnu Mubarak ini senang memberikan sedekahnya tidak kepada tidak merata kepada orang-orang fakir pada umumnya, tetapi beliau justru senang memberikan sedekah ini kepada para ulama. Karena menurut beliau, kalau seorang ulama disibukkan dengan mencari uang, seorang kiai disibukkan dengan bisnis, lalu lam yatafarraq bil ilmi, dia tidak bisa ada kesempatan untuk membaktikan dirinya untuk ilmu. Tidak ada kesempatan untuk mutola'ah, tidak ada kesempatan untuk ngajar, walam yukbil ala ta'lim, dan dia tidak akan datang untuk mengajar orang-orang ya. Fatafriguhum lil ilmi afdal wa ayya khussa dzawil ahad la siyama dzawil arham wal aqarib fatakunu shadaqatan wa silaturahmin wa fi silaturahmi ma la yusa. Fatafrigu lil ilmi afdal. Oleh karena orang yang ahli ilmu itu kiai, ajengan, ulama, ustadz, tidak mungkin kalau dia terus memikirkan kebutuhan hidupnya, dia memikirkan bagaimana dapurnya supaya terus ngebul, memikirkan kendaraannya supaya tetap jalan. Lalu kapan dia akan membaktikan diri untuk ilmunya? Kapan dia bisa ngajar sama santrinya? Maka kata Ibnu Mubarak, lebih baik aku memberikan sedekah kepada ahli ilmu, kepada para kiai, para jengan, terutama yang mengajari pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah yang punya majlis-majlis taklim, daripada aku memberikan kepada orang-orang awam yang lainnya. Karena itu pemberianku kepada orang alim, kepada para kiai, para jengan, akan membantu orang ahli ilmu itu, kiai tersebut, untuk terus berbakti kepada ilmunya. Karena menurut pandangan Imam Ibnu Mubarak, tidak ada derajat yang lebih mulia setelah derajat kenabian, melebihi kemuliaan derajatnya para ulama. Ya, jadi setelah para nabi itu ya derajat berikutnya adalah para ulama. Ini menurut Imam Ibnu Mubarak. Ya, jadi makanya beliau senang kalau ngasih sedekah jariah itu sama kiai, sama ajengan, sama ustadz, yang tukang ngajar di pesantren, ya, tukang ngulang di pondok, punya madrasah, ya Kang Dadan Daniel, alhamdulillah Tiloji ikut hadir, katanya Pak Sardi, Haji Agus Saifullah ikut juga hadir, terima kasih. Selanjutnya wa ayya khussa zawil ahad ila siyaman zawil arham. Sebaiknya juga orang itu memberikan, Ibnu Mubarak ya mengkhususkan, ini masih menceritakan Ibnu Mubarak, lebih mengutamakan pemberiannya itu, sedekahnya itu kepada zawil ahad, orang-orang yang memiliki rintangan, punya utang, kemudian punya ahad itu ada ya ditimpa bencana misalnya, ditipu orang, la siyaman dzawil arham, terutama kepada orang yang punya hubungan rahim dengan kita, wal aqarib, ada hubungan kekerabatan dengan kita, masih family, masih saudara dengan kita. Ya, fatakunu shadaqatan wasilat rahmin, maka pemberian kita itu ya itu menjadi sedekah juga menjadi silaturahmi, sekaligus menyambungkan tali persaudaraan dengan sedekah yang kita dengan pemberian yang kita sampaikan kepada mereka, kita berikan kepada saudara-saudara kita, berarti ada dua manfaat.
Nah, satu adalah sodakoh itu sendiri, yang kedua silaturahmi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Kesimpulannya, bersedekah kepada orang fakir yang rajin ibadah, rajin datang ke masjid, lebih diutamakan daripada kita mengeluarkan sedekah kepada selain mereka. Carilah fakir yang lebih rajin datang ke masjid, lebih rajin datang ke majelis taklim, untuk menyalurkan sedekah dan jariah yang akan kita sampaikan kepada mereka. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.